Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Ripan. Dan kali ini Mang Ripan akan membawakan sebuah cerita baru. Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sukirman adalah seorang pria parubaya yang hidupnya berputar di antara 4 dinding kios kecil di pasar tradisional desa Karangrejo. Kiosnya yang hanya berukuran 2 kali 3 meter dipenuhi dengan barang dagangan sederhana berupa plastik kresek berbagai ukuran, plastik bening untuk makanan, hingga kantong sampah warna-warni. Dia telah menjalani profesi ini selama lebih dari 10 tahun. Namun akhir-akhir ini, kehidupan sebagai pedagang plastik mulai terasa semakin sulit. Persaingan di pasar semakin begitu ketat. Hampir setiap minggu ada pedagang baru yang membuka lapak serupa, menawarkan harga lebih murah atau produk yang lebih lengkap. Pelanggan-pelanggan lama perlahan mulai meninggalkannya dan pendapatannya pun merosot drastis. Tekanan ekonomi yang semakin berat membuat rumah tangga Sukirman tidak lagi harmonis. Ningsih, istrinya, adalah wanita yang gemar bersolek dan mengikuti tren gaya hidup modern. Sejak awal pernikahan, dia selalu memiliki ekspektasi tinggi tentang kehidupan keluarga mereka. Namun realitas jauh dari apa yang dia bayangkan. Setiap bulan, Ningsih selalu meminta uang tambahan untuk belanja kosmetik, membeli pakaian baru, atau sekedar hangout di kafe bersama teman-temannya. Apa sih untungnya punya suami kalau nggak bisa kasih aku kebahagiaan? Seringkali dia mengomeli Sukirman saat penghasilan bulanan tidak sesuai harapannya. Kata-kata itu seperti cambuk bagi Sukirman, menyengat hatinya yang sudah rapuh oleh tekanan hidup. Di lain sisi, Sukirman bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia bekerja keras, bangun pagi-pagi buta untuk mempersiapkan dagangannya dan pulang larut malam setelah pasar tutup. Namun semua usaha itu rasanya tidak cukup. Dia kerap kali menghabiskan waktu malam-malamnya termenung di depan televisi, mencoba mencari jawaban atas masalahnya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak kunjung terjawab. Mengapa hidupnya begitu sulit? Apakah dia salah memilih pekerjaan? Ataukah Tuhan sedang mengujinya dengan cara yang terlalu berat? Suatu sore, saat pasar mulai sepi, Sukirman duduk di kursi plastik depan kiosnya, menghisap rokok kereta kesayangannya. Matanya tertuju pada sebuah mobil sedan hitam yang melintas pelan di area parkir pasar. Dari dalam mobil itu, muncul seorang pria berpakaian rapi dengan wajah yang berseri-seri. Pria itu adalah Suryadi, teman lamanya semasa remaja. Mereka berdua sempat kehilangan kontak selama bertahun-tahun, tetapi kali ini pertemuan mereka terasa seperti sebuah takdir. Kir, panggil Suryadi sambil melambaikan tangan. Sukirman tersentak dari lamunannya dan langsung berdiri menyambut kedatangan temannya. Ya ampun Sur, sudah lama sekali kita gak ketemu, ujar Sukirman dengan nada gembira. Mereka berjabat tangan dengan erat, kemudian duduk bersama di kursi plastik di depan kios. Suryadi tampak sangat berbeda dari ingatan Sukirman. Dahulu, dia hanyalah pemuda biasa yang bekerja sebagai buruh di pabrik tekstil. Tetapi kini dia terlihat seperti seorang pengusaha sukses. Jelas sekali bahwa hidupnya telah berubah drastis. Lalu gimana kabarmu Kir? Masih jualan plastik ya? Tanya Suryadi dengan senyum ramah. Iya Sur, masih sama aja, dagangan gak ada kemajuan. Malah sekarang semakin susah Sur, jawab Sukirman dengan nada yang lesu. Dia menceritakan semua masalahnya pada Suryadi. Persaingan yang ketat, pendapatan yang menurun, dan tekanan dari istri yang semakin membesar. Mendengar cerita itu, Suryadi hanya mengangguk-angguk, lalu berkata dengan nada bijak. Hidup memang gak adil Kir, tapi kalau boleh kasih saran, kadang-kadang kita harus cari cara lain supaya bisa maju. Gak ada salahnya coba jalan pintas Kir. Jalan pintas? Maksudmu apa tuh Sur? Tanya Sukirman penasaran. Suryadi tersenyum tipis lalu berbisik pelan. Aku dulu juga pernah kayak kamu Kir. Gak punya apa-apa, hidup juga susah. Tapi sekarang lihat,
Aku sudah bisa punya mobil, rumah bagus, dan gak perlu mikirin uang lagi. Aku pakai pesugihan, Kir. Ada cara cepat buat dapetin rezeki besar-besaran, cuma butuh syarat-syarat tertentu. Mendengar kata pesugihan, Sukirman sontak merasa ragu. Dia tumbuh besar dalam keluarga yang taat agama, dan mendengar hal-hal seperti itu selalu membuatnya tidak nyaman. Namun godaan di balik kata-kata Suryadi begitu kuat. Dia membayangkan betapa indahnya jika hidupnya bisa berubah seperti Suryadi. Tapi apakah Mansur gak bakal ada masalah nantinya kan? Tanya Sukirman dengan nada khawatir. Iya, kalau itu sih, ini cuma soal keberanian, Kir. Kalau kamu mau, aku bisa kenalin kamu sama dukun yang sudah bantu aku. Dia tinggal di sekitar pegunungan. Tapi aku jamin hasilnya pasti luar biasa, jawab Suryadi dengan nada meyakinkan. Sukirman masih ragu, tetapi pikirannya mulai digerogoti oleh imajinasi tentang kehidupan yang lebih baik. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mencoba. Baiklah Sur, aku akan mencobanya. Singkat waktu, beberapa hari kemudian, Sukirman berangkat menuju daerah pegunungan yang disebutkan oleh Suryadi. Perjalanan itu sangat melelahkan karena dia harus menempuh jalan berliku yang jarang dilewati kendaraan. Udara dingin dan suara sunyi membuat perjalanan terasa semakin mencekam. Saat tiba di sebuah pondok tua yang terletak di tengah hutan, dia disambut oleh seorang pria tua bernama Baronggo. Penampilannya sangat misterius, tubuhnya kurus, matanya cekung, dan kulit keriput yang tampak seperti kertas kuno. Baronggo menyambut Sukirman dengan senyum yang sulit dibaca. Setelah beberapa basa-basi, Sukirman menjelaskan tujuan kedatangannya. Baronggo mendengarkannya dengan tenang, lalu berkata, "Kalau kamu ingin cepat kaya, aku punya solusinya. Kamu harus melakukan pesugihan kambing hitam. Kamu hanya perlu memberikan tumbal setiap 3 bulan sekali, dan aku janji daganganmu akan laris dan hidupmu akan berubah drastis." Sukirman merasa campur aduk. Di satu sisi, dia ingin segera bebas dari tekanan hidup, tapi di sisi lain, dia takut dengan konsekuensi yang mungkin akan datang. Namun janji kemakmuran yang begitu menggiurkan membuatnya akhirnya setuju. "Baiklah Mbah, aku siap menjalani ritual ini," katanya dengan nada mantap. Dan akhirnya malam itu pun ritual pertama dimulai. Baronggo membawa Sukirman ke sebuah ruangan gelap di dalam pondoknya. Ruangan itu hanya diterangi oleh lilin-lilin kecil yang diletakkan di sudut-sudut ruangan. Nyala api lilin bergerak pelan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar kecil yang di atasnya tergeletak seekor kambing hitam dengan mata merah menyala. Kambing itu tampak aneh, seperti memiliki aura gaib yang sangat tidak wajar. Baronggo mulai membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang asing bagi Sukirman. Suaranya rendah namun menusuk telinga. Sesekali dia mengayunkan sapu lidi kering ke arah kambing hitam, membuat hewan itu mengeluarkan suara mengerang yang aneh. Sukirman hanya bisa diam, hatinya dipenuhi rasa takut dan juga penasaran. Ketika mantra selesai dibacakan, Baronggo meminta Sukirman untuk menyentuh kepala kambing itu. "Ini adalah sebagai tanda bukti simbol perjanjianmu dengan dunia lain," katanya dengan nada serius. Sukirman ragu-ragu, tetapi akhirnya dia melakukannya. Begitu tangannya menyentuh kepala kambing itu, dia merasakan sensasi dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya. Seperti ada kekuatan yang tidak kasat mata yang mengalir melalui ujung jarinya. Baronggo kemudian mengambil pisau kecil dan menyayat leher kambing tersebut. Darah segar mengalir dengan deras dan Sukirman diminta untuk meminumnya. Dia menelan dengan perasaan mual, tetapi dia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil olehnya. Singkatnya, setelah ritual selesai, Sukirman pun pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Namun beberapa hari kemudian, dia mulai merasakan perubahan signifikan dalam hidupnya. Dagangannya yang biasanya sepi mulai ramai dikunjungi pembeli. Pendapatannya meningkat drastis dan Ningsi pun tampak puas dengan perubahan tersebut. "Akhirnya, kamu bisa bikin aku bahagia juga, Mas,"
katanya dengan senyum manis. Sukirman merasa lega, tetapi di sudut hatinya, dia tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh resiko. Namun dia belum menyadari bahwa konsekuensi dari pesugihan itu akan jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Hidup Sukirman pun berubah drastis dalam waktu 6 bulan terakhir. Dagangannya yang dulu sepi kini selalu ramai. Bahkan pelanggan rela antre untuk membeli plastik dari kiosnya. Dia bisa membayar hutang-hutang lama, membeli barang-barang mewah untuk Ningsi, dan bahkan mulai memperbaiki rumah tua mereka. Ningsi tampak puas dengan perubahan ini. Dia tidak lagi mengeluh tentang uang atau menuntut hal-hal yang sangat sulit dipenuhi. Setiap kali dia melihat suaminya pulang dengan tas belanja penuh barang mahal, senyum manis selalu terpampang di wajahnya. Ternyata Mas juga bisa ya jadi suami idaman, katanya suatu malam sambil memandangi kalung emas baru yang melingkar di lehernya. Namun di balik kemakmuran itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu Sukirman. Awalnya dia hanya merasa ada yang aneh saat mendengar suara-suara samar di malam hari. Suara itu seperti bisikan pelan yang datang dari sudut-sudut gelap rumahnya. Pada awalnya, dia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya suara angin atau tikus yang sedang berkeliaran. Namun semakin lama, suara itu semakin terdengar jelas dan semakin sering terdengar. Kadang-kadang dia merasa ada bayangan hitam yang melintas cepat di sudut matanya. Tetapi ketika dia berbalik untuk melihat, tidak ada apapun di sana. Mimpi buruk juga mulai mengantuinya. Dalam mimpi-mimpinya, dia sering melihat sosok kambing hitam dengan mata merah menyala yang memandangnya dengan tatapan dingin. Kambing itu berdiri di tengah kegelapan, tanpa suara, hanya menatap. Lalu tiba-tiba, dia merasakan napas panas di lehernya, seperti ada makhluk besar yang mendekat. Namun ketika dia berbalik, dia hanya melihat kekosongan yang tidak berujung. Mimpi itu selalu berakhir dengan jeritan keras yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Sukirman pun mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah imajinasinya. Namun rasa cemas mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Dia tahu bahwa pesugihan kambing hitam memiliki konsekuensi, tetapi dia belum siap menghadapi kenyataan bahwa konsekuensi itu lebih besar daripada yang dia dapatkan. 6 bulan setelah ritual pertama, Sukirman harus kembali ke Pondok Barongko untuk memberikan tumbal kedua. Kali ini, dia membawa seekor kambing hitam yang lebih besar dari sebelumnya. Saat dia tiba di pondok, suasana sudah berbeda. Udara terasa lebih dingin dan hutan di sekitarnya tampak lebih suram. Barongko menyambutnya dengan senyum yang sama seperti sebelumnya, namun kali ini ada kilatan aneh di matanya. "Kau sudah menikmati hasilnya kan?" tanya Barongko dengan nada datar. "Iya mbah, dagangan saya laris manis dan istri saya juga puas mbah," jawab Sukirman dengan suara bergetar. "Tapi ingat, semua itu ada harganya. Kamu harus siap memberikan lebih jika ingin terus menikmati kemakmuran ini," kata Barongko sambil menatap tajam ke arah Sukirman. Sukirman merasa tubuhnya membeku. Dia tahu apa yang dimaksud oleh Barongko. Dia berpikir, apakah dia harus memberikan tumbal lain selain kambing hitam? Barongko seolah tahu dengan pikirannya. Kemudian dia pun tersenyum tipis. "Bukan hanya tumbal biasa. Setelah 1 tahun, kamu harus memberikan tumbal yang lebih besar, yakni manusia." Sukirman pun nampak terkejut mendengarnya. Dia merasa dunianya runtuh seketika. "Jiwa manusia? Siapa yang harus aku korbankan, Mbah?" "Itu terserah dirimu. Yang penting kamu harus memenuhi syarat itu," jawab Barongko dengan nada dingin. Setelah selesai, Sukirman pun pulang dengan perasaan bercampur aduk. Dia tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak kunjung terjawab. Bagaimana mungkin dia harus mengorbankan jiwa manusia? Siapa yang akan menjadi tumbal itu? Dia merasa terjepit antara keinginan untuk mempertahankan kemakmurannya dan rasa takut kehilangan segalanya jika dia berhenti menjalani ritual. Ningsi pun juga mulai curiga dengan perilaku Sukirman yang semakin aneh.
Suaminya sering keluar rumah larut malam tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Dia juga sering mendapati suaminya termenung di depan televisi dengan pandangan kosong dan wajah pucat. Suatu malam, Ningsih memutuskan untuk menginterogasi Sukirman. "Mas, kamu kenapa? Kenapa kamu akhir-akhir ini kamu aneh sekali? Kamu sering keluar malam-malam dan aku gak pernah tahu kamu pergi kemana. Ada apa sebenarnya, Mas?" Sukirman terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Ningsih. Aku cuma pergi sebentar, cari udara segar dek. Gak ada apa-apa kok, jawabnya dengan nada gugup. Ningsih tidak puas dengan jawaban itu. "Jangan bohong sama aku, Mas. Aku tahu ada sesuatu yang sedang kamu sembunyikan kan? Apa kamu melakukan sesuatu yang aneh untuk mendapatkan uang sebanyak ini?" Pertengkaran pun pecah. Ningsih menuduh Sukirman melakukan hal-hal yang mencurigakan. Sementara Sukirman hanya bisa diam, takut mengungkapkan rahasia besarnya. Hubungan mereka pun mulai retak dan tekanan dari rahasia itu membuat Sukirman semakin terjebak dalam spiral dosa dan ketakutan. Singkat cerita, setahun setelah ritual pertama, sosok pesugihan mulai menampakkan dirinya secara lebih nyata. Suatu malam, saat Sukirman sedang duduk sendirian di ruang tamu, dia mendengar suara langkah kaki yang berat mendekat dari arah dapur. Ketika dia berbalik, dia melihat sosok kambing hitam besar dengan mata merah menyala berdiri di ambang pintu. Sosok itu berbicara dengan suara rendah yang menusuk telinga. "Waktumu sudah tiba. Waktunya kau harus memberikan tumpal yang lebih besar." Sukirman pun gemetar hebat. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak memenuhi permintaan itu, segala kemakmuran yang dia nikmati akan segera hilang dan mungkin dia akan menghadapi nasib yang lebih buruk. Dalam keputusasaan, dia pun memutuskan untuk mengorbankan Ningsih. Malam itu, dia mengajak Ningsih untuk pergi ke sebuah tempat terpencil di pinggir hutan. Dia berbohong bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu yang spesial untuknya. Ningsih meskipun ragu, akhirnya menuruti permintaan suaminya. Saat mereka tiba di lokasi, Sukirman membawa Ningsih ke sebuah altar kecil yang telah disiapkan. Di atas altar itu tergeletak seekor kambing hitam dengan mata merah menyala. "Ningsih, aku minta maaf," ujar Sukirman dengan suara bergetar. "Apa maksudmu, Mas? Apa yang mau kamu lakukan?" tanya Ningsih dengan nada panik. Sebelum Ningsih sempat bereaksi, Sukirman menyeretnya ke altar dan menyumpal mulutnya agar dia tidak bisa berteriak. Dengan air mata mengalir deras, dia menyerahkan Ningsih sebagai tumbal kepada sosok pesugihan. Ningsih berusaha melawan, tetapi tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan suaminya sendiri. Ritual itu pun berlangsung dengan cepat dan brutal, meninggalkan Sukirman dalam keadaan yang syok. Dan singkatnya setelah ritual selesai, Sukirman merasa lega untuk sementara waktu. Dagangannya kembali laris dan hidupnya tampak normal kembali. Namun rasa bersalah mulai menghantuinya. Dia sering terbangun di tengah malam, menangis karena bayangan Ningsih yang tersenyum padanya. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, tetapi dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Sementara warga yang mulai curiga dengan keberadaan Ningsih yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, beberapa tetangga bertanya kepada Sukirman tentang keberadaan istrinya, tetapi dia hanya menjawab bahwa Ningsih pergi ke rumah saudaranya di kota untuk beberapa waktu. Namun cerita itu tidak cukup meyakinkan warga. Mereka mulai menyelidiki keberadaan Ningsih dan Sukirman mulai merasa bahwa rahasia besarnya akan segera terbongkar. Bayangan-bayangan hitam dan suara-suara misterius semakin sering menghantui Sukirman. Dia tahu bahwa ini adalah awal dan akhir. Segala yang dia bangun dengan darah dan air mata kini mulai runtuh, dan dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Singkat cerita, kehidupan Sukirman yang sudah terlanjur berantakan mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran lebih besar. Setelah mengorbankan Ningsih sebagai tumbal, dia berusaha keras untuk menjaga rahasia itu tetap tersembunyi. Namun warga desa Karangrejo bukanlah orang-orang yang mudah dibodohi. Penghilangan mendadak Ningsih tanpa jejak yang jelas membuat mereka curiga. Awalnya beberapa tetangga hanya bertanya-tanya dengan nada santai. Tapi lama-kelamaan, pertanyaan-pertanyaan itu berubah menjadi desas-desus yang semakin begitu liar.
Salah satu warga yang paling aktif menyelidiki adalah Pak Darto, seorang pria parubaya yang dikenal cerdik dan juga peka terhadap hal-hal aneh di desa. Dia sering memperhatikan gerak-gerik Sukirman akhir-akhir ini. Ada sesuatu yang tidak beres dengan cara Sukirman berbicara, termasuk suaranya yang gugup, tatapan kosongnya, bahkan caranya berjalan yang seperti membawa beban berat di pundaknya. Suatu malam, saat sedang melewati jalan setapak menuju sawah, Pak Darto melihat seseorang pria berdiri di bawah pohon besar di pinggir hutan. Saat didekati, ternyata itu adalah Sukirman. Pria itu tampak sedang melakukan ritual aneh. Dia membakar kemenyan, membacakan mantra-mantra dalam bisikan pelan, dan di sampingnya tergeletak seekor kambing hitam yang tampak begitu lemas. Pak Darto diam-diam mencatat semua yang dia lihat malam itu. Keesokan harinya, dia pun menceritakan pengalamannya kepada beberapa warga yang lain, termasuk Pak Lurah. Kabar tentang perilaku aneh Sukirman menyebar dengan cepat, dan rasa penasaran warga semakin besar. Mereka mulai berpikir bahwa hilangnya Ningsi mungkin ada hubungannya dengan ritual gelap yang mungkin dilakukan oleh Sukirman. Begitulah pikir mereka. Hingga beberapa hari kemudian, warga memutuskan untuk segera bertindak. Mereka sepakat untuk menggerebek Sukirman pada malam berikutnya, tepat saat bulan purnama, waktu yang diyakini sebagai momen puncak ritual pesugihan. Malam itu, sekelompok warga bersenjatakan obor dan juga alat-alat pertanian mendekati hutan tempat Sukirman biasa melakukan ritualnya. Mereka bergerak dalam keheningan, hanya suara daun-daunan yang bergesekan dengan angin yang terdengar. Ketika mereka sampai di lokasi, mereka melihat Sukirman sedang berlutut di depan sebuah altar kecil. Di atas altar itu, seekor kambing hitam dengan mata merah menyala terbaring tidak berdaya. Lilin-lilin kecil diletakkan di sudut altar itu, menciptakan bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. "Kang Sukir!" teriak salah seorang warga dengan suara keras. Sukirman tersentak dari ritualnya dan langsung berdiri. Wajahnya seketika pucat pasi. Dia mencoba kabur, tetapi warga sudah mengelilinginya. "Apa yang sedang kamu lakukan di tengah malam begini?" tanya Pak Darto dengan nada tajam. Sukirman tidak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar hebat dan matanya dipenuhi ketakutan. Warga menyeretnya kembali ke desa, membawanya ke balai desa, tempat semua warga berkumpul untuk mendengar pengakuan dari Sukirman. Ruangan itu penuh sesak, dipenuhi oleh warga yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sukirman duduk di kursi kayu di tengah ruangan, dikelilingi oleh puluhan pasang mata yang menatapnya dengan campuran kemarahan dan rasa ingin tahu. "Jelaskan semuanya. Kenapa istri kamu menghilang? Dan apa yang kamu lakukan di hutan malam-malam begini?" tanya Pak Lurah dengan suara keras. Sukirman awalnya berusaha bungkam, tetapi tekanan dari warga membuatnya akhirnya mengakui segalanya. Dia pun terpaksa menceritakan tentang pertemuannya dengan Suryadi, tentang pesugihan kambing hitam yang ditawarkan oleh Mbak Rongko, hingga bagaimana dia mengorbankan Ningsi sebagai tumbal. Warga mendengarkannya dengan ngeri. Beberapa di antaranya bahkan menutup mulut dengan tangan mereka, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Dasar manusia serakah, kau tega membunuh istrimu sendiri demi uang," bentak salah seorang warga. Kemarahan warga pun memuncak dan mereka memutuskan untuk memberikan hukuman sosial kepada Sukirman. Semua harta bendanya disita, rumahnya, dagangannya, bahkan perabotan rumah tangganya. Sebagai bentuk balasan atas kejahatannya, Sukirman dibiarkan hidup tanpa apa-apa, hanya menempati gubuk kecil di pinggir desa yang diberikan oleh warga sebagai tempat tinggal sementara. Namun hukuman sosial itu bukanlah akhir dari penderitaan Sukirman. Tanpa kemampuan untuk melanjutkan ritual karena diawasi ketat oleh warga, sosok pesugihan yang selama ini membantunya mulai marah besar. Malam-malam berikutnya, Sukirman sering mendengar suara-suara misterius di dalam gubuknya. Suara itu seperti bisikan-bisikan yang datang dari segala arah, mengancam akan menghancurkannya jika dia tidak memenuhi syarat tumbal. Bayangan hitam juga mulai muncul di setiap sudut ruangan, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Malam itu, saat Sukirman sedang berbaring di tikar tipisnya, dia mendengar suara langkah kaki berat mendekat dari luar gubuknya. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras, hingga akhirnya pintu gubuknya terbuka dengan sendiri.
Angin dingin masuk, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Di ambang pintu, muncul sosok kambing hitam besar, namun dengan mata merah menyala. Bahkan kali ini, sosok itu tidak sendirian. Di belakang kambing itu, ada makhluk gaib lain yang tampak seperti manusia, tetapi tubuhnya penuh dengan luka dan darah. Makhluk itu menatap Sukirman dengan tatapan penuh kemarahan. Kau telah mengkhianati perjanjianmu, Sukirman, Kata makhluk itu dengan suara rendah yang menusuk telinga. maka sebagai gantinya, kamu harus menjadi tumbal berikutnya. Sukirman berteriak histeris mencoba lari keluar dari gubuknya, tetapi pintu itu tertutup rapat seolah digerogoti oleh kekuatan gaib. Api mulai muncul dari sudut-sudut gubuk, menjalar cepat ke seluruh ruangan. Sukirman berusaha memadamkan api itu, tetapi panasnya begitu menyengat hingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dalam hitungan menit, seluruh gubuk itu dilahap oleh kobaran api yang besar. Warga yang mendengar teriakan Sukirman langsung berlarian ke arah gubuknya. Mereka berusaha memadamkan api, tetapi api itu terlalu besar untuk dikendalikan. Beberapa warga berhasil menyelamatkan anak-anak Sukirman, Budi, dan juga Sari yang sedang tidur di ruangan lain. Namun Sukirman tidak bisa diselamatkan. Ketika api akhirnya padam, yang tersisa hanyalah puing-puing hangus dari gubuk itu. Sukirman ditemukan tewas di tengah reruntuhan, tubuhnya hangus terbakar oleh api. Setelah tragedi itu, Budi dan Sari pun dibawa oleh kakek dan nenek mereka untuk tinggal di desa terdekat. Warga desa Karangrejo belajar banyak dari kejadian ini. Mereka menyadari bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali membawa konsekuensi yang mengerikan. Pesugihan kambing hitam yang dijalani oleh Sukirman tidak hanya merenggut nyawanya, tapi juga menghancurkan keluarganya. Keputusan untuk mengambil jalan pintas demi kemakmuran yang instan hanya akan membawa kehancuran bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dan di pemakaman Sukirman, Pak Lurah berdiri di hadapan warga dan berkata dengan suara lantang, "Kita semua bisa belajar dari apa yang terjadi pada Kang Sukir. Jangan pernah mengambil jalan pintas yang melibatkan hal-hal gelap. Kekayaan yang didapat dengan cara-cara seperti itu tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati. Hanya kejujuran dan kerja keraslah yang bisa membawa kita pada kehidupan yang penuh berkah," tutur Pak Lurah dan menjadi penutup dari cerita ini. Dan pesan moral itulah yang terus diingat oleh warga desa Karangrejo. Mereka berjanji untuk tidak pernah lagi mencoba hal-hal yang melibatkan dunia gaib atau jalan pintas lainnya. Bagi Budi dan Sari, tragedi ini menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Meskipun mereka kehilangan kedua orang tua mereka, mereka masih memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan cara yang benar, yakni melalui kejujuran, kerja keras, dan juga integritas. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan Mang Ripan harap kalian mau meluangkan waktu untuk absen di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Mang Ripan pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.